Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terbentuknya International Maritime Organization. Pada konferensi PBB tahun 1948 di Jenewa, Swiss, telah disetujui untuk membentuk suatu badan internasional khusus untuk menangani masalah-masalah kemaritiman, termasuk meningkatkan keselamatan kerja dan keselamatan pelayaran. Badan tersebut dibentuk pertama kali dengan nama Intergovernmental Maritime Consultative Organization atau IMCO. 10 tahun kemudian, yakni pada tahun 1958, organisasi tersebut baru diakui secara internasional. Kemudian berubah nama menjadi International Maritime Organization atau IMO sejak tanggal 22 Mei 1982. IMO merupakan organisasi internasional yang berada di bawah koordinasi PBB yang mengatur kerjasama antar pemerintah di bidang maritim. Organisasi ini bertanggung jawab dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk upaya pencegahan pencemaran polusi di laut yang berasal dari kapal, misalnya dalam menetapkan, mengganti, maupun mengubah lalu lintas pelayaran. Misi IMO itu sendiri, yaitu sebagai badan khusus PBB, adalah untuk mempromosikan pelayaran laut yang aman, berwawasan lingkungan, efisien, dan berkelanjutan melalui kerjasama. Hal ini akan dicapai dengan mengadopsi standar tertinggi keselamatan dan keamanan laut dengan mengimplementasikan efisiensi navigasi dan melakukan pencegahan serta pengendalian polusi dari kapal, dan juga dengan memperhatikan berbagai instrumen IMO yang diakui secara universal. Sejalan dengan perkembangan dunia pelayaran, IMO juga memiliki tugas melakukan pembaharuan legislasi yang sudah ada atau mengembangkan dan mengadopsi peraturan baru. Hal tersebut dilakukan melalui pertemuan yang dihadiri oleh ahli maritim dari negara anggota serta organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah seperti Greenpeace dan WWF. Yang berikutnya adalah struktur International Maritime Organization. Struktur seperti yang dikutip dari laman website resmi IMO sendiri, itu terdiri dari majelis, dewan, sekretariat, lalu ada 5 komite utama, yakni Komite Keselamatan Maritim, Komite Perlindungan Lingkungan Laut, Komite Hukum, Komite Kerjasama Teknis, dan Komite Fasilitas, serta sejumlah subkomite yang mendukung kerja Komite Teknis Utama. Untuk lebih jelasnya di sini untuk majelis, ini adalah badan pemerintahan organisasi tertinggi yang terdiri dari semua negara anggota dan bertemu setiap sekali dalam 2 tahun dalam sesi reguler. Namun juga dapat bertemu dalam sesi luar biasa jika diperlukan. Majelis ini bertanggung jawab untuk menyetujui program kerja, pemungutan suara anggaran, dan menentukan pengaturan keuangan organisasi. Yang berikutnya ada Dewan. Dewan ini dipilih oleh majelis untuk masa jabatan 2 tahun yang dimulai setelah setiap sesi reguler majelis. Dewan adalah badan eksekutif IMO yang bertanggung jawab di bawah majelis untuk mengawasi pekerjaan organisasi. Di antara sesi-sesi majelis, Dewan menjalankan semua fungsi majelis, kecuali fungsi membuat rekomendasi kepada pemerintah tentang keselamatan laut dan pencegahan polusi yang dicadangkan untuk majelis oleh pasal 15J di dalam konvensi. Untuk keanggotaannya sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yakni kategori A untuk 10 negara dengan kepentingan terbesar dalam menyediakan layanan pengiriman internasional. Kategori B untuk 10 negara yang kepentingan terbesar dalam perdagangan pelayaran internasional. Dan kategori C, 20 negara yang tidak dipilih berdasarkan A atau B di atas, yang memiliki kepentingan khusus dalam transportasi atau navigasi laut, dan yang pemilihannya dalam Dewan akan memastikan perwakilan dari semua wilayah geografis utama dunia. Yang berikutnya ada Komite Keselamatan Maritim. MSC ini adalah badan teknis tertinggi organisasi yang terdiri dari semua negara anggota. Fungsi Komite Keselamatan Maritim adalah untuk mempertimbangkan masalah apapun dalam lingkup organisasi terkait dengan bantuan navigasi, konstruksi,
dan peralatan kapal. Komite juga diharuskan menyediakan sarana untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya oleh Konvensi IMO atau tugas apapun dalam lingkup kerjanya yang memungkinkan ditugaskan kepadanya oleh dan atau di bawah instrumen internasional apapun dan diterima oleh organisasi. Yang berikutnya adalah Komite Perlindungan Lingkungan Laut atau MEPC. Ini terdiri dari semua negara anggota, diberi wewenang untuk mempertimbangkan masalah apapun dalam lingkup organisasi yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian pencemaran dari kapal. Yang berikutnya adalah Komite Hukum atau Legal Committee. Ini diberi wewenang untuk menangani masalah hukum apapun dalam lingkup organisasi. Komite terdiri dari semua negara anggota IMO, didirikan pada tahun 1967 sebagai cabang yang menangani masalah hukum yang muncul setelah bencana Hurricane. Komite Hukum juga diberi wewenang untuk melaksanakan tugas apapun dalam ruang lingkupnya yang memungkinkan ditugaskan oleh atau di bawah instrumen internasional lainnya dan diterima oleh organisasi. Yang berikutnya, Komite Kerjasama Teknis atau TCC. Wajib mempertimbangkan segala hal dalam lingkup organisasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan proyek-proyek kerja sama teknis, yang mana organisasi bertindak sebagai badan pelaksana atau yang bekerja sama dengan segala hal lain yang berkaitan dengan kegiatan organisasi di bidang kerjasama teknis. Komite Kerjasama Teknis ini terdiri dari semua negara anggota IMO. Yang berikutnya adalah Komite Fasilitas. Dibentuk sebagai badan pendukung Dewan pada bulan Mei 1972 dan dilembagakan sepenuhnya pada bulan Desember 2008 sebagai hasil dari amandemen Konvensi IMO. Ini terdiri dari semua negara anggota organisasi dan berhubungan dengan pekerjaan IMO dalam menghilangkan formalitas yang tidak perlu dan birokrasi dalam pelayaran internasional dengan menerapkan semua aspek dari Konvensi Fasilitas Lalu Lintas Maritim Internasional 1965 dan setiap masalah dalam ruang lingkup organisasi yang bersangkutan dengan fasilitas lalu lintas laut internasional. Ya, itu saja semua struktur utama dari organisasi IMO. Tes Tata Kelola International Maritime Organization berupa bottom up. Terdapat 3 hierarki dalam pengambilan dan penetapan keputusan politik, yakni top down, bottom up, dan multidireksional. Bottom up dapat diartikan sebagai kinerja yang berawal dari input dan kolaborasi anggota sebelum menjadi sebuah aturan baku. Secara garis besar, IMO diatur oleh majelis anggota dan secara finansial dikelola oleh dewan anggota yang dipilih dari majelis. IMO bergerak melalui 5 komite yang didukung oleh subkomite teknis dengan negara anggota sebagai otoritas utama pada tiap komite. Sejatinya, IMO didirikan untuk mengadopsi undang-undang dan pemerintah negara anggota bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya. Ketika pemerintah anggota menerima konvensi IMO, mereka setuju untuk menjadikan dan menegakkan isi konvensi sebagai bagian dari hukum nasionalnya sendiri. Selain konvensi dan instrumen perjanjian formal lainnya, IMO mengadopsi beberapa ratus rekomendasi yang berhubungan dengan berbagai topik atau permasalahan di lapangan. Rekomendasi dapat berasal dari situasi praktis di lingkup pelayaran dan memerlukan ketetapan sebagai tambahan dari aturan konvensi, yang kemudian menjadi klarifikasi, instruksi, atau persyaratan lebih lanjut untuk memastikan interpretasi dan penerapan yang seragam di semua negara anggota. Perlu diingat bahwa IMO sebagai bagian dari tata kelola global sebenarnya tidak memiliki power atau kekuatan pasti untuk menegakkan konvensi maupun menerapkan konvensi apapun. Penegakan konvensi IMO bergantung pada pemerintah negara anggota. Pemerintah negara anggota menegakkan ketentuan konvensi IMO ketika bersangkutan pada kapal milik mereka sendiri dan hanya memiliki kekuasaan terbatas tertentu sehubungan dengan kapal milik pemerintah lain. Ketika suatu pelanggaran terjadi di perairan internasional, tanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman biasanya berada pada negara bendera atau negara pemilik kapal. Tetapi, jika suatu pelanggaran terjadi dalam yurisdiksi negara lain, negara tersebut dapat mengambil proses hukum sesuai dengan hukumnya sendiri
atau memberikan perincian pelanggaran kepada negara bendera, sehingga negara pemilik kapal dapat mengambil tindakan yang sesuai. Standar dan kontrol konvensi IMO juga dilakukan melalui kontrol negara dengan pelabuhan. Banyak konvensi IMO berisi ketentuan bagi pemerintah negara-negara di dunia untuk memeriksa kapal asing yang mengunjungi pelabuhan mereka, untuk memastikan bahwa kapal-kapal itu memenuhi standar IMO dan konsekuensi penahanan kapal hingga situasi tersebut diperbaiki. Dalam hal ini, kita beralih ke contoh kasus insiden terusan Suez. Mesir telah menjadi anggota IMO sejak 1958, sekitar 2 tahun setelah memenangkan otoritas terhadap terusan Suez. Maka dapat diasumsikan bahwa Mesir telah mengadopsi dan mengimplementasikan konvensi IMO, juga bahwa permasalahan maritim di daerahnya berada pada bagian yurisdiksi dan implementasi aturan IMO. Terusan Suez telah dilalui oleh kurang lebih 18.829 kapal dengan total muatan kargo mencapai 1,17 juta ton yang berasal dari berbagai negara dan perusahaan internasional. Sebuah jalur pelayaran yang sibuk dan mendadak terhenti oleh kapal Ever Given. Pedoman dan standar dari IMO yang telah diadopsi seharusnya dapat menjadi alat analisa untuk menentukan status dan kelayakan kapal Ever Given, dan kecurigaan dapat dituduhkan pada otoritas Mesir serta perusahaan Ever Given Marine yang berasal dari Taiwan sebagai negara bendera dalam penegakan isi konvensi. Pada proses lebih lanjut, IMO akan perlu untuk menangani dua hal, yaitu perihal penyebab dan indikasi pelanggaran aturan atau standar pelayaran, serta perihal relevansi perangkat aturan yang telah ada sebagai pencegahan akan insiden serupa. Kedua proses itu mengindikasikan bahwa input berasal dari negara anggota terlebih dahulu, berupa rekomendasi yang dipicu dari fenomena yang telah ada atau aksi kolektif negara anggota sebelum menjadi aturan tetap IMO. Peristiwa terblokirnya terusan Suez kemungkinan akan menghadirkan rekomendasi atau dasar aturan tambahan yang terproses dari anggota untuk meningkatkan kinerja IMO sebagai regulator dalam dunia maritim internasional.